Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk mensucikan jiwa, kesempatan untuk mengumpulkan bekal-bekal secukupnya, sebanyak-banyaknya. Kesempatan ini jangan disia-siakan, karena kesempatan ini ada batasnya. Seperti orang diberi kesempatan masa muda. Masa muda ada batasnya. Lihat kita hidup di umur sekian, berapa banyak amal yang kita mampu lakukan dan berapa banyak amal yang tidak kita lakukan. Masa muda kita sudah lewat dan kita tidak tahu masa muda dulu itu kita isi dengan baik atau kita sia-siakan. Kalau bapak ibu masih ingat masa mudanya dulu, banyak kebaikan atau banyak keburukan, ojo dibaleni umur wis tuwa maneh. Artinya kalau masa muda dulu banyak keburukan, ojo dibaleni umur tuwa ini banyak urut elek manusia. Juga cukup masa muda kita banyak keburukan, ojo ditambahi masa tua kita juga banyak dosa. Kalau masa muda dulu kita jarang belajar, ojo dibaleni masa tua juga gak belajar. Masa muda sudah lewat, kesempatan di masa muda sudah tidak ada lagi. Kemudian kesempatan yang kedua, sehat. Sehat itu juga ada batasnya. Sehat itu waktu untuk mengerahkan segala kemampuan untuk berbuat ketaatan.
waktu sehat tidak maksimal sudah bisa dipastikan sakit lebih tidak maksimal. Di waktu sehat kita minim ibadah sudah bisa dipastikan waktu sakit lebih minim beribadah. Kesempatan jangan disia-siakan. Kemudian kesempatan yang ketiga, kesempatan aman. Waktu lapang. Rasa aman, waktu lapang juga ada batasnya. Karena satu saat Allah berikan kepada kita kesibukan. Allah kasih kita kesibukan sebagaimana orang-orang yang hari ini banyak sibuk. Ada sibuk ngurusi perdagangan, ada sibuk di luar negeri, keluar kota. Yang mana kesibukan-kesibukan itu menyita banyak orang dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tidak optimal di dalam pengamalan ilmu, tidak optimal di dalam ibadah. Karena sibuk. Ya, begitu juga aman. Aman itu ada batasnya. Nanti satu saat kita akan diberi kondisi oleh Allah di mana kondisi itu yang menyita perhatian kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Seperti peristiwa 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Allah beri waktu kepada kita kondisi yang kita tidak merasa aman. Kita bisa merasakan itu. Apa yang bisa kita lakukan? Ngaji nggak bisa, jangan ngaji ke masjid pun nggak boleh. Sampai-sampai suami istri naik mobil nggak boleh berdua. Gitu? Lo kok nggak belajar dari situ kita ini? Kok nggak belajar dari situ? Ini yang sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal insana ladzalumun, karena manusia itu memang zalim dan kufur. Kalau dikasih kesuksesan, kesombongan yang muncul, kalau dikasih kemiskinan, sambatannya yang muncul. Selalu kufur. Kasih nikmat, kufur dengan kesombongannya, dengan kecokannya. Kasih kemiskinan, kufur dengan mengeluh kesahnya dan syukurnya kepada Allah. Innal insan ladzalumun kafar. Ayo kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Kesempatan di waktu sehat, di waktu aman itu luar biasa. Ya, makanya jangan disia-siakan kesempatan ibadah sholat, diperbanyak sholat sunnahnya, dinikmatkan. Ya, diperlama zikirnya kepada Allah, diperbagus sujudnya, diperbagus rukuknya. Kalau dengan waktu sehat gak bisa memperbagus, menampilkan ibadah yang bagus, sudah bisa dipastikan di waktu sakit lebih gak bagus lagi ibadah kita. Kenapa? Kita bingung antara bacaan dengan rasa badan yang gak enak. Bisa konsentrasi. Pernah merasakan sakit berat? Lu pernah? Enggak pernah. Saya merasakan gitu. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Sholat dengan duduk kepala pusing, perut mual-mual, badan lemes. Nikmatnya baca di situ di mana? Di waktu sehat kita sia-siakan. Perbagus rukuknya, perbagus berdirinya. Nikmati ibadah itu senikmat-nikmatnya. Kalau menjadikan di waktu sehat, gak bisa menikmati ibadah, di waktu sakit lebih sengsara ibadah. Dan itu sudah diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasihat kata kau belasan masa sehat memanfaatkan sebelum masa sakitmu, masa luangmu sebelum masa sempitmu, masa amanmu sebelum masa takutmu. Ingatkan oleh Nabi. Kemudian
Kesempatan berikutnya di waktu kita diparingi kecukupan oleh Allah. Yang kita makan ada, yang kita pakai minum ada, kita sudah punya tempat tinggal sendiri. Itu karunia yang tidak ada kalanya. Antum lihat, antum buka mata kita, dibuka akalnya, dibuka ingin lihat saudara-saudara kita yang hari ini diuji oleh Allah kesulitan itu. Lihat, ojo jadi wong itu mati rasa. Masa corona ada. Lihat saudara-saudara kita yang diuji dengan kesulitan ekonomi itu, Pak. Disibukkan dengan sana sini pontang-panting, nggak punya rumah harus kontrak. Lihat itu gimana. Kita bisa jalani seperti itu kira-kira kalau diuji seperti itu. Isok ngaji tenang bulan bersama nek menit dikemangan kawan. Isok ngaji tenang nek menit dibayar SPP kawan. Isok ngaji tenang bulan bersama. Di masa kaya, di masa cukup, paket sebagus-bagusnya. Itu nikmat anugerah yang tiada tara. Rasakan. Ya, Masya Allah, kita dikasih tempat tinggal. Bisa mikir tiap tahun, bisa pindah-pindah, punya kendaraan, itu nikmat. Anda tidak bisa menikmati itu musibah besar dari Allah. Terus apa yang bisa menerangkan kalau nikmat-nikmat itu sudah badan sehat, yang dibuat makan tiap hari sudah ada, tempat tinggal nggak mikir lagi nyari, nggak bahagia, ada selamanya tidak ada bahagia. Apa mana sih bahagia? Kondisi itu tidak sebahagia. Berarti kita termasuk orang-orang yang rugi dan celaka. Celaka kita, gimana tidak? Oh, masih kurang. Coba bayangin apa yang kurang. Makanya Nabi SAW mengatakan qad aflah. Sungguh berbahagia man aslam, orang yang diberikan nikmat keislaman, warizqan kafafan, dan diberikan rezeki yang cukup. Ya. Diberikan rezeki yang cukup. Diberikan rasa aman, tubuh yang sehat, anak-anak sehat walafiat, Masya Allah. Qad aflah, itu bahagia. Nah, ayo dinikmati dengan sebaik. Sebelum nanti kita diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan, yang kemudian dengan ujian-ujian itu, lihat banyak saudara-saudara kita, para wanita-wanita muslimah yang kemarin masih tekun beribadah tak sama suami, minta cerai gara-gara diuji dengan kemiskinan. Durhaka sama suaminya dan juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya bilang, kalau ibu-ibu ya bahasa dengan suaminya lembut, ketika dicukupi, harus pakai tugas. Gak kaget. Yang mengagumkan itu ketika dalam suami kondisi kekurangan, istri tetap patuh dan taat kepada itu yang mengagumkan. Itu yang mengagumkan. Yang harus pakai tugas. Pakai tugas. Itu aja kadang-kadang kita gagal menjadi seorang yang baik. Itu banyak anak itu tidak tahan dengan ujian kemiskinan. Sampai ada yang bilang mungkin itu bukan jodoh saya, Ustaz. Kayaknya harus bisa. Kalau dia itu marah terus saja. Ini kayaknya perlu ganti pasangan untuk gaya wajah jadi suki. Karena ini marah ganti tambah parah. Belum tentu panjenengan dengan saya siap menempati posisi kemiskinan itu. Belum tentu panjenengan itu tetap berada di atas sunnah, tetap bahas tauhid, tetap bahas masalah sunnah ibadah. Orang mesti nek bulan biasanya diuji dengan kekurangan-kekurangan itu. Diperhatikan. Jangan sampai ada yang mandi apalagi ngomong sendiri. Walaupun tidak terlihat dari sini, tapi batin saya terlihat. Ya.
Kalau diperhatikan ya, nah itu air dinikmati, air disyukuri dengan baik, dinikmati, disyukuri dengan sebaik-baiknya, dipahami dengan baik. Itu nikmat kecukupan. Ketika panjenengan kalau Bapak diparingi kerjaan, sudah ada arisan, pendapatan yang sudah rutin, keluarga yang taat, anak-anak yang sehat, insya Allah, maka bersyukurlah, syukurilah dan syukurilah. Nah, supaya syukur ini kembang, supaya syukur ini terasa nikmat bagaimana? Nah, supaya kita betul-betul lahir yang namanya sifat syukur itu. Coba ibu bapak biasanya berapa bulan sekali diadakan ziarah ke teman-teman yang duafa? Ada itu 4 bulan sekali? Oh enggak. 5 bulan sekali? Enggak juga. 7 bulan sekali? Enggak juga. Terus apa selama ini kita lakukan? Atau sebaliknya teman-teman bapak disuruh ke rumah kita, tapi luar biasa. Di situ dengan saya nggak bisa hidup syukur, nggak bisa. Beda lah. Teman-teman yang doa tolong ambil ke rumah saya. Jenengan nggak bisa merasakan nikmat penderitaan orang lain. Makanya nggak lahirnya walaupun kita akrab dengan orang-orang miskin, tapi syukur tidak tumbuh di hati kita, syukur tidak berkembang di hati kita, syukur tidak bisa kita rasakan. Kenapa? Karena kita salah posisi. Saya harus sering komunikasi dengan teman-teman tapi salah posisi. Salah posisi. Kenapa? Nabi mengingatkan kepada sahabat Abu Dhar. Ada 7 wasiat yang disampaikan Nabi SAW kepada Abu Dhar. Wasiat pertama apa? Wasiat yang pertama kata Abu Dhar, bihubbil masakin wa adnu minhum. Kata sahabat Abu Dhar, Rasulullah mewasiatkan kepadaku, 1, agar aku mencintai orang-orang miskin dan agar aku akrab dengan mereka. Tak takut tidak. HP yang ada di nomor kita itu yang paling banyak nomor orang miskin orang apa orang kaya? Berapa? Saudara-saudara teman-teman yang doa yang kita simpan nomornya? Udah nggak usah dijawab, Itu pelajaran penting bagi kita. Tolong diperhatikan. Ini antara ilmu dengan amal yang belum sejajar. Ilmu dengan amal yang belum seimbang. Jelas ya? Makanya di dalam hadis itu sahabat Abu Dhar diwasiati oleh Nabi, 1, supaya mencintai orang miskin dan akrab dengan mereka. Ini menunjukkan sebuah sinyal kalau berbuat baik pada orang miskin, yang keluar rumah itu orang miskin yang harus ke rumah orang kaya, atau orang kaya yang harus ke rumah orang miskin? Halo? Sing bener sing di? Orang kaya datang orang miskin. Ya sudah, tahu. Prakteknya di mana? Gak ada praktek. Kayak ngaji ini kita. Seperti ini kayak ngaji. Konsekuensi harus malu kalau kita nggak bisa. Kudu mongso izin nek urung sama. Itu PR bagi kita dan itu kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa. Insya Allah. Nah, ibu-ibu, kesempatan terakhir
adalah kesempatan ketika Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, dan ini pun akan berakhir dengan cepat. Maka kesempatan-kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah itu ketika di masa muda disia-siakan, masa sehat disia-siakan, masa sempat disia-siakan, masa cukup disia-siakan, masa hidup disia-siakan. Ketika semuanya sudah dihilangkan oleh Allah, batas waktu sudah habis, kembali kepada Allah dengan penyesalan. Di saat waktu sudah habis, jatah sudah habis, perjalanan harus dirubah dengan pertanggungjawaban. Kita meneteskan air mata di hadapan Allah, lantas mengatakan, Rabbil ji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku amalkan yang dulu aku tinggalkan. Apa jawab Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Huwa qailuha, itu ucapan yang kamu omongkan saja. Awaman yu'ammirkum, bukankah telah aku panjangkan umurmu? Aku beri kesempatan demi kesempatan, waktu demi waktu, tapi kamu sia-siakan semua. Begitu waktu sudah habis, ajal sudah tiba, pintu sudah tertutup, kamu merengek-rengek tidak diberi kesempatan. Dan itu akan kita alami bagi orang-orang yang selama ini menyia-nyiakan. Itu yang membuat kata Nabi, firman Allah itu yang membuat orang-orang ini menyesal, yang setiap saat menangis dan meneteskan air mata, sehingga mata-mata mereka terluka dan keluar darah dari mata mereka. Itu yang dimaksud hadis Nabi, air mata darahnya orang-orang ahli neraka. Kan setiap saat dia menangis menyesal. Maka sebelum itu tiba, ayo kesempatan yang masih ada, dan kita nggak tahu itu kesempatan kita ini masih lama atau tidak. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Pelajaran-pelajaran yang sudah ada dari teman-teman yang sudah mendahului kita, ayo itu kita jadikan pelajaran. Kekurangan-kekurangan kita ditebus, dosa-dosa kita segera dihapus. Semoga Allah menjadikan umur yang makin tersisa ini, semoga menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Baik, Ibu Bapak sekalian, menindaklanjuti materi kita dari Ahbabullah, yaitu karakter-karakter yang dicintai oleh Allah, sampai pada karakter 28, yaitu Al-Mu'minun, karakter orang-orang yang beriman. Saya ingatkan kembali, saya sendiri dan juga panjenengan semua untuk mengevaluasi ulang, untuk muhasabah diri tentang iman. Apakah iman itu sudah benar-benar ada di dalam hati kita? Apakah benar kita mengimani yang wajib diimani? Apakah sudah benar keimanan? Jangan sampai keimanan itu baru ada rasa di dalam diri kita. Maksudnya Pak, rasanya saya ini sudah beriman. Iman jangan sampai hanya terbatas pada rasa, jangan sampai, makanya perlu dievaluasi, perlu muhasabah. Apakah iman yang sudah kita miliki ini sudah benar, ataukah masih perlu memperbaiki, perlu dibenahi, perlu pembenahan, perlu perbaikan, atau sudah cukup ya? Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, maka untuk mengevaluasi dalam rangka memperbaiki iman, itu nanti kita perhatikan dari beberapa
Sisi pertama, persoalan pertama berkaitan dengan evaluasi keimanan. Yang pertama adalah sudahkah kita memahami definisi iman? Itu yang pertama. Ta'rif al-iman. Ini yang pertama, definisinya dulu. Setelah memahami definisi apa itu iman, yang kedua tentang arkanul iman, tentang rukun-rukun iman dan penjelasannya. Ini yang sedang kita kaji di Masjid Al-Iman, membahas tentang syu'abul iman. Itu poin ketiga nanti. Jadi pertama tentang definisi iman, yang kedua tentang rukun iman, yang ketiga tentang syu'abul iman. Apa syu'abul iman? Cabang-cabang keimanan. Cabang-cabang keimanan. Dan yang keempat tentang sifat-sifat dasar orang-orang yang beriman. Sifat-sifat dasar orang-orang yang beriman. Lah di situ nanti kita bisa check up apa sifat-sifat dasar sudah ada dalam diri kita, itu nanti ketahuan. Ya, ayo kita belajar bareng-bareng nanti. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa memahami dan untuk bisa melaksanakannya. Poin pertama sudah kita pernah bahas insya Allah tentang definisi iman. Sampun dibahas oleh Dan sampun nopo kene. Sampun dibahas ning dereng mudeng. Betul. Saya pesan pembahasan kaidah ini jadi kaidah dasar itu wajib melekat dalam diri, wajib melekat. Sehingga nanti kalau pertemuan berikutnya mungkin 4 bulan yang akan datang ditanya, coba ibu sebutkan definisi iman. Ibu sudah bolak-balik pemikiran catatan. Tidak benar ini. Berarti belum paham. Ini wajib dipahami, harus melekat. Ia disebut dengan makrifat, mengenal. Contoh, jangan kalau sudah kenal. Masih ingat Ustaz Abu Judi? Oh iya, Ustaz Abu Judi begini. Masuk. Gak, siapa kalau catatan Ustaz Abu Judi itu kayak apa ya? Itu gak paham namanya. Sahabat ibu mengerti ini. Itu kaidah tentang iman. Apa itu Islam? Definisi Islam, definisi iman, definisi ihsan. Niku fardu ain dipun pahami. Saya ulangi lagi. Fardu ain dipun pahami. Ya, definisinya. Kan tarik kita pengenalan di situ. Ya. Dan kita wajib mengenali tentang karakteristik. Itu namanya kenal. Bu, suami jingan itu kayak sejuta ini. Bujuku kaya oboyo. Aneh ini. Nah kalau istri gak kenal tentang keistimewaan suami, makanya gak heran kalau nanti ganti. Kalau melihat sesuatu yang mengagumkan di luar, tidak agama, kan sekarang sudah kemarin keliling para Nasrani. Enggak, keliling. Dia kata, saya Nasrani itu ngobrol-ngobrol aja seperti itu dengan teman, bahasa seperti itu. Dan itu mengajukan pertanyaan, tolong disimak. Diajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya pertanyaan ini apa? Masalah keimanan itu ditanyakan. Terus ditanyakan, apakah Anda bangga jadi seorang muslim? Iya bangga. Apa semua syariat agama itu semua Anda banggakan dan Anda kagumi?
Kalau dengan ya nggak semua, itu udah masuk sudah. 2-3 hari kan datang lagi ke rumah jenengan, entek sampai itu udah masuk program masalah itu. Sudah boleh. Ayo hati-hati. Ini baru orang masalah itu nanti belum Allah yang nanya kita. Maka ya, nah makanya perkara-perkara yang dasar ini harus betul-betul dipahami. Saya ulangi saja. Definisi iman menurut bahasa adalah tasdik wal ikrar. Sajane pun waktu saya ditulis. Itu catatan kita memang apa saja. At-tasdik itu pembenaran. Wal ikrar dan pengakuan. Itu iman menurut bahasa. Iman menurut bahasa artinya pembenaran ya dan pengakuan, ucapan. Itu makna iman. Makanya orang-orang ahli bahasa, ahli kalam atau yang disebut dengan orang-orang liberal, iman itu seperti mengakui adanya pengakuan tentang Allah. Itu sudah dikatakan apa? Beriman. Menurut betul iman. Begitu. Menurut bahasa betul. Sama dengan Islam. Apa pengertian Islam? Islam itu berserah diri. Islam itu ketaatan. Islam itu ketundukan. Kitab itu kesejahteraan. Maka Islam menurut bahasa. Sehingga agama semuanya mengajarkan itu semua. Maka semua agama itu juga agama Islam. Itu menurut bahasa, benar menurut bahasa. Tapi begitu masuk istilah syariat, nah itu ketahuan. Pun itu makna iman menurut bahasa, pembenaran dan pengakuan. Menurut syariat, dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah, iman, penjelasan iman menurut syariat dibagi menjadi 5 perkara. Iman menurut syariat ada 5 penjelasan, ada 5 perkara. 1, i'tiqad bil qalbi. I'tiqad bil qalbi, meyakini dengan hati. Yunafi lisyakki, ya, yunafi lisyakki, dengan tidak adanya keraguan, menghilangkan keraguan, menghilangkan kebimbangan. Artinya keyakinan yang tidak dicampuri dengan keraguan. Yakin mutlak, yakin secara mutlak, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, itu namanya i'tiqad bil qalbi. Enggak ada keraguan, ada keyakinan yang mutlak. Keyakinan yang mutlak ini contoh, kita tuh yakin api itu panas, tapi nggak ada nyentuh kita. Betul? Karena saya tahu nggak sentuh kebakar saya, makanya nggak kami sentuh, kenapa? Yakin. Orang yang yakin dengan neraka nggak akan berani menyentuh hal yang dilarang oleh Allah. Itu namanya yakin. Kalau kemudian masih mencoba untuk mencicipi, kan berarti ada penasaran. Panas bener nggak roti? Saya coba tak cicipannya. Dengan apa? Maksiat. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, orang yang mencemplungkan diri, menjeburkan diri dengan melakukan kemaksiatan itu sebenarnya ingin mencicipi panasnya neraka. Masih penasaran, bener nggak neraka itu panas? Maka kita cicipi dengan maksiat. Coba di gelas ini kalau kita kasih racun yang mematikan, dan kita tahu racun ini jangankan 2 tetes, 1 tetes orang bisa mati. Begitu dikasih 1 tetes, orang kalau percaya, ribut Pak. Berani minum? Tidak berani.
Yang penasaran? Rosok sih? Saya tak coba sendok. Kenapa dia berani mencicipi? Kenapa dia berani mencicipi? Karena dia yakin seperti itu logikanya. Seperti logikanya. Itu namanya i'tiqad, keyakinan mutlak di dalam hati. Nah, sehingga keyakinan yang kuat ini, keyakinan i'tiqad, namanya i'tiqad, itu keyakinan yang kuat di dalam hati itu tidak adanya tercampuri dengan apa tadi? Keraguan dan kebimbangan, sehingga itu melahirkan kekuatan dalam dua hal. Melahirkan dua kekuatan dalam dua hal. Satu, melahirkan kekuatan untuk melakukan tuntutan yang diyakini. Melahirkan kekuatan untuk melakukan tuntutan apa yang diyakini. Utsman pernah mendengar hadis Nabi SAW. Barang siapa yang membebaskan sesuatu kebutuhan umat, maka seluruh yang dibutuhkan itu pahala baginya. Maka Utsman membeli satu sumur yang biasa dijual belikan, dibeli oleh Utsman, kemudian apa? Dibebaskan oleh Utsman. Siapa yang ngambil gratis, kata Utsman, dan sumur itu sampai hari ini ada. Berarti hari ini orang-orang haji, orang umroh yang minum untuk sholat, minum untuk berbuka puasa, minum untuk haji, semua pahala ibadah haji, umroh, itikaf, puasa, pahala semua jutaan miliaran manusia itu mengalir kepada Utsman bin Affan. Nah, itu sebuah keyakinan. Ini yang namanya keyakinan. Keyakinan itu menuntut sesuatu untuk melakukan tuntutan yang diyakini. Makanya Utsman ini meraih pahala yang luar biasa. Sampai hari itu sumur itu masih mengalir dan dinikmati ahli muslimin, kaum muslimin, setiap orang yang berlewat sana untuk beribadah kepada Allah. Maka miliaran manusia yang setiap hari tawaf, setiap hari haji, setiap hari puasa, ada yang hari tertentu dia sholat, itikaf dan ibadah yang lain, semua pahala itu mengalir kepada Utsman bin Affan. Itu yang diharapkan oleh Utsman bin Affan. Ya Allah. Makanya mendengar kajian begini, besok ada ibu-ibu yang setor duit untuk sumur. Iya, kapan hari Ustaz, ini untuk sumur Ustaz. Ngapunten Bu, program untuk sumurnya sudah tidak ada. Pokoknya sumur. Lah ya, Bu, program sumurnya itu belum ada. Dan kemarin sudah dibangun, dibagikan di beberapa tempat sudah terbangun, sudah mengalir, dipakai orang baca Quran, dipakai orang sholat, dipakai orang berbuka, dipakai anak-anak sekolah agama di sana, Masya Allah, itu semuanya mengalir kepada muslim. Akhirnya ibu kalau kehilangan tadi itu pokoknya sumur. Loh, ini ada yang butuh bangunan buat sumur. Itu iman, itu keyakinan. Jadi keyakinan itu menggerakkan pelakunya untuk melakukan tuntutan apa yang diyakini. Tuntutan apa yang diyakini. Kalau ibu bapak dalam bulan ini mau berangkat umroh, oleh penyelenggara disampaikan, Pak, ini nanti di sana kalau musim panas sekali. Musim panas sekali. Tanya, terus apa yang perlu kita siapkan menjemput masa panas di Saudi? Dibawa kacamata hitam, masker jangan lupa, kemudian ini pelembab kulit supaya
Itu semua kita siapkan. Mau berangkat ibu, sing jenenge koper itu nggak perlu dikunci, Pak. Yodol begini. Orang kalau mau berangkat kan gitu, halo? Orang kalau mau berangkat itu dipastikan, terus ditutup, terus dikunci, dolai mana dibongkarin. Ini dipastikan apa, Bu? Dipastikan apa? Ojo sampai ono sing dibutuhno niku enggak kegowo. Itu untuk safar dalam rangka umroh yang sesaat. Itu untuk bekal safar haji yang sesaat. Bagaimana safar kita ke akhirat yang abadi? Sudahkah bekal-bekalnya dicukupi secukup-cukupnya? Ainal iman dengan akhirat. Mana itu iman dengan akhirat? Kalau penting Langkara bilang di sana nanti musim dingin, Bu, siapkan jaket setebal-tebalnya. Kita siapkan semua. Kenapa itu kebutuhan? Nyesel kalau di sana nanti semua orang-orang berjaket, kita nggak pakai jaket, tersiksa. Itu nyesel. Padahal itu sesaat. Itu sesaat. Nyesel. Saya alhamdulillah pernah menjadi korban penyesalan. Cumpon, Pak, cumpon di Jakarta. Ustaz, ayam malah dulu, Ustaz. Kamu mau ngejari? Monggo, Pak. Kapan? Berapa tempuh ini? Rahasia. Yang penting sampai gelap di sini. Insya Allah saya siap. Saya minta KTP-nya. Lu kok pakai KTP? Ini soalnya harus urus surat. Kemana sih sebenarnya? Rahasia. Kakek lu aja dengan porosnya tak berpikiran dan mau diajak mulai itu nggak berpikiran. Begitu sudah selesai, buat bikin paspornya jenengan, sudah kita uruskan, segera urus paspor dan visa. Loh, ini mau kemana nih? Jenengan tak jawab. Saya bukan kondor, aku nggak punya sangu nggak usah dipikir. Semua kebutuhan dimana dari saya. Tapi ya tetap nggak usah kebutuhan jenengan semua dari saya. Tapi kan tetap gak enak, kayaknya kalau duit belas ya meremeh. Akhirnya kita coba bismillah dengan izin Allah dapat. Saya mau dapat 5 juta. 5 juta itu kayak jajan teman di bawah, Pak. Rong di bawah mumut, Pak. Ya, enggak saya setuju. Nah akhirnya makan malam pertama di rumah makan depan waktu sudah di Baitul Haram, di emperannya Ka'bah itu sampai toko menghadap Ka'bah itu dulu belum ada rehapan. Alhamdulillah begitu makan, yang ngebosi saya enak aja. Ayo makan ambil ini. Lah saya di Gorki itu bingung mau makan. Ayo Ustaz, es krimnya beda dengan sana. Gigi saya sakit, Pak. Malu, Pak. Sudah dicukupi dan itu enggak apa-apa. Dan betul-betul makan orang. Masya Allah. Udah kok, sampai kok gitu loh. Ayo, dijual, Pak. Jangan. Jadi ketika teman menikmati es krim, saya menikmati gigi saya. Pelan. Sungkan. Itu padahal dijamin, Pak. Perhatikan, itu padahal ada yang jamin. Di akhirat jenengan hari ini tidak serius, Anda akan menjadi orang terlantar di akhirat. Begitu malam, beliau pulang ke Makkah ke kamar, Ustaz gak pernah berhenti, saya tak duduk di sini dulu. Duduk di teras Ka'bah, menghadap apa itu, tanpa saya sadari, air mata itu mengalir. Waktu saya duduk sendirian, terasa banget, ya Allah, ini baru safar di dunia. Safar didampingi orang, dijamin orang. Ya, kebutuhannya saya dijamin. Cuma waktu saya sendiri cuma itu kesiksa. Kesiksaannya apa kira? Kalau dengan jadi saya posisinya apa? Karena saya belajar tidak punya air gede.
Betul sih dengar rai gede. Ngerti maksudnya? Halo? Nangis lah. Saya tangis siapa? Yang saya tangis ini baru safar di dunia dengan bekal yang cumpon, padahal ada yang jamin, itu terasa sekali. Beda dengan orang-orang yang memang sudah menyiapkan bekal secukup-cukupnya, sebanyak-banyaknya. Dia enak saja pergi ke sana kemari, makan ini makan itu, apalagi boroki enak, kenapa dia sudah siapkan bekalnya. Normal saya di depan kakak. Ya Allah, bagaimana kepergian sendirian? Aku menjerit pun gak ada yang datang, aku teriak pun gak ada yang nolong. Sendirian. Pernah terbayangkan oleh kita saat kesendirian kita di alam kubur nanti, bekalnya apa-apa, kesempatan terpantang di depan mata kita, terbentang di depan kita, pintu-pintunya terbuka, jalan-jalannya terbentang. Kenapa tidak kita masuki? Kita mampu melakukan ini dan itu, baca Quran mampu, sedekah mampu, sholat mampu, ziarah mampu. Itu peluang-peluang emas, itu pintu-pintu amal ketaatan yang dibuka oleh Allah untuk kita. Tapi pintunya kita lewati, jalannya kita lewati, kesempatannya kita lewati, sampai ajal tiba. Lalu kita, ya Allah, kembalikan aku. Apa yang katakan Allah kembali? Makanya ini yang menjadikan rahasia kenapa para sahabat tidak pernah bosan beribadah. I'tiqad bil qalbi. Karena keyakinannya, akidahnya, imannya itu resep ke dalam hati. I'tiqad di dalam hati. Makanya Allah gambarkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Ya, surat berapa itu? Surat 49, surat 49 ayat 15. Bagaimana Allah mengingatkan kita tentang al-iman, i'tiqad bil qalbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Dan diulangi lagi oleh Allah. Sesungguhnya orang mukmin yang sejatinya orang mukmin itu adalah alladzina amanu billah wa bi rasulih. Orang-orang yang benar-benar iman kepada Allah dengan Rasul dan iman juga dengan Rasulnya. Setelah iman kepada Allah, iman dengan Rasul, tsumma lam yartabu. Nah, kemudian mereka tidak ragu-ragu dengan imannya. Artinya apa? Imannya macet, meresap. Itu yang disebut dengan al-yaqin, al-mutlaq, yakin secara mutlak. Sehingga keyakinan-keyakinan yang mutlak ini tadi mendorong pelakunya untuk apa? Melakukan tuntutan. Ya, untuk melakukan apa? Tuntutan. Apa yang contohnya tadi yang saya jelaskan. Utsman yakin surga itu ada.
Utsman yakin janji Allah tentang kala ada. Maka Utsman berupaya untuk mendapatkan apa yang diyakini tentang janji Allah itu. Utsman berupaya untuk mendapatkan setiap poin-poin. Setiap poin-poin. Ya Allah. Setiap inci iman mereka ingin dapatkan itu. Makanya inilah yang membuat air mata para sahabat itu sering keluar. Ini yang membuat air mata para sahabat itu sering menetes. Apa yang ditangisi, apa yang diyakini. Ketika para sahabat berkumpul untuk berangkat jihad, setelah diberangkatkan beberapa pasukan, kemudian kendaraan habis, senjata habis, perbekalan habis, sementara ada beberapa sahabat yang tidak bisa ikut perang. Apa kata Nabi? Baik para sahabat, senjata sudah habis, kendaraan sudah habis, maka kalian terpaksa tidak diikut sertakan untuk berangkat berjihad. Maka kembalilah kepada keluarga kalian, siapkan diri kalian pada jihad yang akan datang. Itu mereka pulang, air mata mereka menetes seperti air hujan yang jatuh ke dalam bibir. Apa yang ditangisi? Yang ditangisi itu ketika mereka meyakini kehilangan sesuatu yang diharapkan untuk didapat hari itu. Apa itu? Jannah, syuhada, kesyahidan yang hari itu dia impikan. Berarti sudah tidak dapat kesempatan mati syahid. Itu yang ditangisi. Nangisnya itu karena kehilangan apa yang diyakini untuk diperoleh. Coba tanyakan pada diri kita, kapan terakhir kali air mata kita menetes karena Allah? Masih ingat kapan terakhir kali air mata kita menetes karena kehilangan amal? Iri dengan beberapa teman-teman yang lain, ya Allah. Ya, cemburu dengan teman-teman yang sudah merangkak menuju peningkatan iman. Melihat membaca. Nah, makanya ada sekelompok sahabat yang disebut Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan tetap, hidupnya ditanggung oleh kaum muslimin, tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Tinggalnya itu di emperan masjid. Saya pertama kali umrah itu menyaksikan ada bangunan agak naik itu di belakang imam, jadi belakang imam Masjid Nabawi, kemudian sebelah kirinya itu kan makam Nabi. Nah, di belakang makam Nabi itu tempatnya itu ahli sufahnya di situ dulu. Subhanallah, saya sempat menengok di sampingnya itu, begitu melihat ini tempatnya di sufah katanya, itu dipakai orang-orang sholat. Yang kita ingat apa? Di sini pernah ada Abdullah ibn Maktum. Di sini ada para sahabat ini, sahabat duduk di sini, kumpul di sini, tidur di sini. Ini orang-orang miskin yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Yang kita ini bukan semua, tapi orang-orang yang pernah tinggal di sini. Itu yang datang kepada Nabi berombongan, ya beberapa orang. Kenapa? Kan cemburu dengan orang-orang yang kaya dengan membawa pahala yang banyak. Kami yang miskin bagaimana ini, Rasul? Itu i'tiqad bil qalbi yang disebut di dalam surat Al-Hujurat tadi itu. Sehingga keyakinan yang kuat, keyakinan yang resep, hidup bergerak di dalam tanah itu, di dalam kejiwaannya ini, ke dalam kalbunya, maka iman itu menggerakkan, mendorong. Makanya kemarin sudah kita bahas, suami-suami yang terdorong dengan iman, dia akan berusaha untuk menjadi suami terbaik bagi istri. Dia akan menjadi suami yang banyak mendatangkan manfaat bagi istrinya. Cita-citanya, aku ini menjadi suami terbaik bagi istriku, dan aku ingin mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya kepada istriku. Istri yang beriman
Iman yang mendorongnya, menggerakkannya, menuntunnya bangkit. Aku ingin menjadi istri terbaik dari suami dan ingin menampilkan sesuatu yang memberi manfaat kepada suami. Iman itu yang mendorong. Ketika berhadapan dengan orang tua, dia akan tampil, aku ingin menjadi anak terbaik dari orang tuaku. Imannya yang dorong, itu imannya. Itu yang dimaksud surat Al-Hujurat ayat berapa tadi? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka keluarkan tenaganya, mereka keluarkan jiwanya, mereka sedekahkan hartanya fi sabilillah dengan penuh kenikmatan. Ketika mereka bisa hadir di majelis taklim, dia berharap kehadiranku di majelis taklim ini menjadi syiarnya dakwah Islam. Itu senang hatinya. Jadi yang menyenangkan orang menarik dirinya, menempatkan di posisi-posisi ketaatan di majelis-majelis Al-Quran itu apa? Allah ingin menyaksikan dia berada di atas golongan orang yang beriman. Itu yang mendorong hatinya, yang menggerakkan jiwanya. Maka disebutkan oleh Allah, kehadiran mereka disaksikan oleh Allah. Allah yang mempersaksikan. Apa kata Allah? Lisan ini itu perkara yang paling sulit dikejar. Nanti maksudnya Ibu kata maksudnya ini lidah itu perkara yang paling sulit dikejar. Artinya apa? Sejenenge ilang itu nek kata kerja itu tuh ngomong. Kenapa Abu Bakar sedemikian rupa menjaga lisannya? Dan ternyata dalam sejarah, Ibu baca nanti di dalam buku Asyratul Mubashirah bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin surga. Itu kisahnya Abu Bakar. Pertama siapa? Abu Bakar disebut Abu Bakar bil Jannah. Abu Bakar nanti masuk ke dalam. Nah dibaca, kenapa Abu Bakar dijamin surga? Ternyata begitu Abu Bakar menjaga dirinya. Lisannya sedemikian rupa. Kalau Abu Bakar itu begini, kalau habis ngomong terus ada orang diomongin kurang tak tersinggung dikit, itu Abu Bakar melakukan 3 hal. Abu Bakar ngomong, yang dengerin agak tersinggung. Abu Bakar segera melakukan 3 hal. 1, Abu Bakar minta orang tersebut untuk mengucapkan ke Abu Bakar hal yang sama dan cepat tuntas. Aku balasan dengan seperti yang kamu tersakiti tadi. Tolong balasan segera, kata Abu Bakar. Itu saja. Nah orang ini gak belum balas, Abu Bakar segera minta, kalau begitu aku mohon dimaafkan atas ucapan tadi. Tolong dimaafkan. Tolong koridor dengan ucapan tadi. Kalau orangnya diem, jawab enggak juga enggak, mau juga enggak, apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar lari mencari Rasulullah, dilaporkan orang ini. Melaporkan orang ini, ya Rasulullah, si fulan telah menyiksa diriku. Makanya Nabi hafal ini karakter Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Aku telah ngomong dan menyakiti dia. Dia tak suruh balik, gak mau. Itu ketakwaannya Abu Bakar yang demikian rupa. Ketakwaannya yang diberikan Abu Bakar demikian rupa. Baik, itu itikot-itikoti. Yang kedua, definisi iman adalah wanataku bilisan, mengikrarkan dengan lisan. Mengikrarkan dengan lisan sebagai tuntutan syariah. Ya, jadi kalau orang mau masuk Islam, katakan masuk Islam. Lafazkan 2 kalimat syahadat. Ucapkan konsekuensinya, ucapkan tuntutannya untuk aturannya demikian.
Maka begitu pula kita juga demikian dengan sahabat-sahabat kita. Ucapkan, kalau memang kita sering ucapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna iman menurut syariat adalah wa amalu bil jawarih wal arkan. Wa amalu bil jawarih wal arkan, mengamalkan dengan perbuatan dan dengan anggota badan. Mengamalkan dengan perbuatan dan anggota badan. Maksudnya mengamalkan itu apa? Mengamalkan konsekuensi iman. Nah, mengamalkan ini butuh tenaga, butuh badan. Amal itu gak bisa cuma di batin. Karena ada amal yang dituntut untuk mengerjakan, dituntut. Makanya tadi kita singgung di awal, itu tuntutan iman. Keluar, ditinggalkan rumahnya, menuju tempat yang diperintahkan oleh syariat. Ziarah orang tua, ziarah kepada kerabat, ziarah ke teman-teman yang apa, kunjungi rumah mereka itu. Itu tuntutan iman. Perhatikan, itu tuntutan iman. Tapi pikiran kita tuh sering kebalik dengan tuntutan syariat itu. Orang itu lebih senang merasa terhormat kalau dikunjungi daripada mengunjungi. Makanya pengunjung itu ngenteni momen, ngenteni wong lorong. Iya kan? Nunggu opname, nunggu ada undangan akikah, nunggu ada undangan walimah, undangan walimatul maut, dan kalau gak teko enggak sampai. Sementara yang dinilai oleh Allah, yang dikagumi oleh Allah, sampai malaikat pun disuruh datang mendampinginya. Itu kenapa? Ketika orang datang berziarah dalam rangka apa? Sekedar untuk menyampaikan tuntutan iman. Nanti coba dengan buka dalam sebuah hadis, ada riwayat, ada seseorang keluar meninggalkan rumahnya untuk berkunjung ke rumah saudaranya. Allah mengutus seorang malaikat untuk mencegah dengan jalan. Diutus oleh Allah malaikat ini. Tanya, mau kemana dia? Apa tujuannya dia keluar rumah? Akhirnya malaikat pun datang menemuinya. Ditanya si fulan, hendak kemana Anda ini? Saya mau datang ke rumah si fulan, saudara muslim saya. Apa dia kerabat Anda? Bukan. Terus apa Anda punya keperluan sama dia dengan hajat Anda? Mungkin kepingin mendapat bantuan? Enggak juga. Terus apa Anda hubungan kerja dengan dia? Enggak juga. Lalu kenapa Anda datang kepadanya? Aku mencintai dia karena Allah. Jadi bukan karena hajat, bukan karena kerabat, bukan karena hubungan kerja. Namun dia datang kenapa? Karena Allah memberikan kita untuk berziarah. Barangkali ada sesuatu yang bisa saya bantu. Masya Allah. Ini WA yang sangat langka. Saya menanti-nanti itu ada WA. Kalau misalkan gimana Dur, Pak Dur, guys, gimana guys? Ini guys, coba besok pagi bikin WA yang menakjubkan. Ikhwan sekalian di grup, ada gak ikhwan-ikhwan yang hari ini mengalami kesulitan? Apa yang bisa saya bantu? Sekarang aja WA seperti ini. Pernah ada yang begitu? Tak tunggu WA lagi. Kenapa sih butuh bantuan aja? Iku sing rumasa cukup guru pernah menawarkan diri seperti ini. Nah, ini dia. Tak usah dibahas terus ya. Kita ngaji ilmu ini bahas ya. Insyaallah. Jadi kalau bisa pinter dalil, pinter ceramah, pinter itu enak ya. Kita simak
iman itu tidak dikatakan benar kalau belum membuahkan amal. Iman belum dikatakan benar kalau belum membuahkan iman. Sehingga konsekuensi iman yang benar dijelaskan oleh Allah di surat Al-Baqarah 177. Al-Baqarah ayat berapa itu? 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah mengharapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang secukupnya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila mereka berjanji, dan orang yang sabar dalam pemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah 177 itu menjelaskan rincian tuntutan dari konsekuensi iman dan kebaktian, hakikat dari sebuah ketuntutan, hakikat dari sebuah kebaktian. Allah sebutkan laisal birra, yang dimaksud kebaktian, yang dimaksud ketuntutan, ya, yang dimaksud sebagai albir. Nah, di sini kemudian sebagai ulama mengatakan albir itu diambil artinya dinisbatkan kepada sifat mabrur. Haji yang mabrur, mabrur itu haji yang diterima. Artinya apa? Haji yang menghasilkan sifat-sifat yang mulia. Mari umroh tambah ganas gitu. Lah umroh ini belajar karo apa? Haji kok tambah ganas habis ngaji, ngomong kasar dengan orang. Nah kemarin itu ngapain di sana itu? Perhatikan ini. Maka Allah tegaskan di ayat ini, Allah jelaskan ayat secara rinci. Laisal bir, hakikat kebaktian, hakikat ketundukan
Itu bukan sekedar antual wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Artinya yang dimaksud taat, tunduk, patuh, bersifat berbakti itu bukan sekedar kalau sholat menghadap kiblat, bukan sekedar itu. Namun walakinnal bir, akan tetapi kebaktian yang sebenar-benarnya kebaktian itu adalah man amana billah. Orang yang beriman kepada, nah beriman kepada Allah nanti tuntunannya kadang yang berhubungan dengan kepada Allah saja. Ini sudah cukup melembutkan hati kita nanti. Sudah cukup kita menjadi orang yang lembut. Sudah cukup kita menjadi penyabar. Itu cukup sebenarnya dari iman kepada Allah ini. Logrok yang namanya kesombongan itu, rontok yang namanya kecongkakan itu, hilang sirna yang namanya kekerasan. Ketika kita sudah menyebut amantu billah. Berarti ada yang belum, masih perlu diperbaiki toh. Ada yang salah, konsep di dalam membangun keimanan ada yang keliru. Ini satu, kebaktian itu orang yang beriman kepada Allah. Kemudian apa? Beriman dengan hari. Nah, kenapa kok sering Allah hubungkan iman kepada Allah dengan iman hari akhir? Contoh apa Bu? Ayo, tolong hadirkan satu hadis kepada saya. Mau soal 20 tahun ya harus itu situ. Nanti tak mintakan Pak Komar lagi. Hadirkan satu hadis yang menghubungkan antara iman kepada Allah dan iman dengan hari akhir. Apa Bu? Apa? Baik kepada. Nah, bunyinya gimana Mas? Bunyi hadisnya gimana? Iman atau berbeda dengan akhir. Bunyi hadisnya gimana? Tidak apa-apa, membaca hadisnya tidak termasuk riya. Mungkin nanti pakai riya. Ibu-ibu ada Bu? Mantumu? Ayo 60 tahun ngaji situ saksi berapa? Ini kaki subuh berkondisi subuh minggu. Ini orang subuh. Saya udah mau curang situ habis kan itu ayo. Ayo subuhan ini. Makanya kau usah meletik, kau usah mengkitik, kau usah judes, tak terus. Ini kayak kemarin saya ngaji di Surabaya, Mbak sepuh semua. Enggak, semua nggak ada, muda sama sekali nggak ada. Saya tahu yang muda. Itu pun kalau dilihat dari jarak jauh. Sudah berapa lama ngaji tafsir? Alhamdulillah Ustaz, sudah 20 tahun, Masya Allah. Yuk sekarang kita buka surat Asy-Syu'ara. Bingung dari Asy-Syu'ara. Celuk cek nolong. 20 tahun ngaji tafsir dengan begitu bangga disebut Syu'ara, orang ketemu Syu'ara orang. Ayo, yang jangan banggakan ini makan meliti apa ini? Allah menghubungkan gimana? Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au liyasmut. Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Masya Allah. Nanti minta Pak Komar ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, hendaklah berkata yang baik.
Karena di situ kok dihubungkan Allah dengan iman dengan hari akhir. Kok gak iman pada Allah dengan kitabnya, iman pada Allah dengan malaikat? Apa iman dari sini? Allah hubungkan antara ucapan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Karena orang yang beriman kepada Allah itu yakin suara itu didengar sama Allah. Dan kalau kita yakin suara kita didengar oleh Allah, gak mungkin menunjukkan ucapan-ucapan kecongkakan. Malu kita kepada siapa? Allah. Malu kita ngomong keras dengan suami, ngomong jelek dengan istri. Malu dengan Allah. Itu yang menjadikan orang itu ngomongin ditotok. Gak peduli ada ustaz atau gak ada ustaz, tetap dikendalikan. Karena dia yakin ucapan ketika berkata itu didengar oleh, dan dia segan dengan Allah. Segannya kepada Allah itu menjadikan kita tidak mungkin memperdengarkan suara yang tidak dicintai oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, kenapa dibuka dengan hari akhir? Allah balasannya balas. Ucapan yang kita keluarkan itu ada balas. Nah, ini konsepnya sedikit baik. Ayo kita simak karakteristik sebuah tuntutan dari sebuah kebaktian yang menunjukkan lahirnya sifat-sifat yang dimuliakan Allah. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman dengan hari akhir. Tiga, iman dengan para malaikatnya. Empat, iman dengan kitabnya. Lima, iman dengan siapa? Para nabinya. Perhatikan. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Oh, yang kelima ya? Oh, enggak, Pak. Satu, iman kepada Allah. Dua, akhir. Tiga, malaikat. Empat, kitab. Lima, dengan para nabi. 6. Memberi harta yang disenangi. Perhatikan. Memberikan harta yang disenangi kepada siapa saja. Perhatikan. Yang perlu disedekahi, disimak. Yang perlu dikasih hadiah, simak. Yang perlu uang kita dikeluarkan. Satu, kepada kerabat. Perhatikan, cari kerabat. Cari kerabat yang tak mampu. Cari kabarnya, cari orangnya, hubungi. Satu. Dua, anak-anak yatim. Biasanya kita ngambil yatim berapa tahun sekali? Cari anak yatim. Nyantuni anak yatim gak mesti harus rombongan. Nyantuni anak yatim harus mungkin dari donasi-donasi besar. Anda ajak anak-anak nyari anak yatim, udah cukup bisa. Ayo mas, kita keluar, ajak kemana, cara-cara cek seneng, didekatkan dengan mereka. Yang keberapa lagi? Yang keenam, memberikan harta yang disenangi kepada siapa saja. Yang pertama kepada kerabat, yang kedua kepada anak, yang ketiga kepada al-masakin, orang-orang miskin. Harus kita ketahui, perhatikan Bu, satu, kerabat kita yang miskin. Dua, teman-teman ngaji kita yang miskin. Tiga, tetangga kita yang miskin. Cari salah satunya, salurkan harta kita ke sana. Gak mesti harus banyak. Tolong ini kita jadikan PR. Bulan depan kita tanya. Nah betul. Nah ini udah catatan tok soal si esok. Ada buahnya yang ditunggu Allah, itu buah. Bukan sanksi umat ngaji tapi tidak diamalkan. Cari kerabat, anak yatim, kemudian orang-orang. Yang keempat siapa? Ibnu Sabil. Ibnu untuk
untung kalau dengan sepulang dari pengajian nyari orang-orang perantauan yang membutuhkan biaya, cari orang jual cowek, cari orang jual sungko, tahu sungko? Alat untuk panen mangga. Oh, ini singkat, cari mereka kalau ketemu di jalan berarti sejenak. Ibu lihat orang jual Jipang, itu rata-rata orang dalam atau orang luar? Itu sehari laku berapa biasanya? Minim atau maksimal? Minim. Itu berarti sejenak atau uang 10.000 atau uang 20.000 kasihkan dia. Kita sering ketemu dengan mereka. Atau bapak-bapak jual bimbingan burung-burungan tapi terbuat dari daun janur, dari daun kelapa itu. Saya yakin itu orang masih tua. Anak sampai jalannya mobilannya jalan remote kabeh. Itu tidak usah. Itu ikhtiar yang mereka lakukan supaya tidak minta-minta. Tolong kalau ketemu beliau berhenti sejenak. Panjenengan dengan saya sering dihadirkan seperti ini. Jangan pura-pura dan ngerti jadi orang. Allah melihat kepura-puraan kita ini. Berapa kali kita dihadirkan Allah di depan mata kita ini. Tapi kita lihat ini jadi orang. Itu bukan pemandangan. Allah temukan hari itu untuk menguji kita. Itu yang keberapa tadi. Orang yang harus kita santuni, kerabat, yatim, miskin, itu satu yang keempat. Yang kelima, wasailin, orang-orang yang meminta-minta. Ini masih dalam tanda kutip, ya, ditulis oleh Ustaz Yazid di dalam bukunya tentang fikih minta-minta. Nah, karena banyaknya kronologis orang-orang yang minta-minta itu jadi apa namanya? Profesi, dan bahkan mereka lebih kaya dari kita, gitu ya. Maka hal ini mungkin bisa ditunda, atau kalau ibu ngasih gak usah banyak-banyak. Jelas ya? Itu yang kelima. Yang keenam, apa firqah? Membebaskan budak. Inilah orang-orang yang harus kita santuni. Ayo diamalkan walaupun tidak banyak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, tolong diperhatikan dengan baik. Tolong diperhatikan dengan baik. Bismillah, semoga Allah memberikan kemampuan bagi kita. Itu tuntutan kebaktian. Berapa poin amalan tadi yang harus kita santuni? 5 mana? 6 ya? 6 masuk kategori amalan yang 6. 6 bentuk amalan masuk kategori tuntutan yang ke-6. Wa atal mala ala hubbi, itu tuntutan yang ke-6 dari al-bir tadi. Pertama, iman pada Allah, iman kepada hari akhir, iman dengan malaikat, 3, 4 iman dengan kitab, 5 iman dengan Nabi, yang ke-6 mengeluarkan harta yang dicintai kepada 6 oknum, 6 kesempatan ini. Tuntutan yang ke-6 daripada al-bir adalah aqamas shalah, menegakkan sholat. Sudah harus dipastikan ibu bapak yang sudah ngaji harus upayakan. Kalau nggak ada unsur syar'i, jangan sampai sholatnya diundur-undur. Jangan sampai sholatnya diundur-undur. Itu yang ke-7. Yang ke-8, wa anta zakat, menunaikan zakat. Ini bagi yang sudah punya hak-hak zakat, diperhatikan kewajibannya. Yang ke-8, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, sempurnakan janji ketika Anda punya
janji. Kita banyak janji. 1 janji kepada Allah, 2 janji kepada Rasul, 3 janji pernikahan. Ayo, dulu kita janji dengan suami apa, suami janji dengan istri apa. Ingat-ingat, ojo lali. Apa janjinya dulu? Aku akan menemanimu sehidup semati. Suami tadi ya? Enggak kan? Makanya janji ojo biru India. Ini kakek nonton film India, jadi ini kalau ngomong janji dalam kebaikan, siap, setia, miskin atau kaya. Janji, tepati janji yang keberapa ini? Yang ke-8 tadi ya? Menepati janji yang berapa? Ke-9. Nah, menepati janji. Yang ke-10 wasabirin, orang-orang yang memiliki sifat sabar fil ba'sa wa dharra, saat diuji dengan kemelaratan. Fil ba'sa itu lebih identik maknanya kemiskinan, sabar, tetap sabar. Yang dikatakan sabar itu nerima dengan ujian itu, menjalankan konsekuensinya, itu namanya sabar. Diterima apa yang terjadi, diterima, dijalani apa yang sudah terjadi, dan tidak usah berubah ke sana kembali. Karena ketika orang diuji dengan kemiskinan itu, ujiannya cukup berat. Miskin itu berat. Makanya jangan kali kalau usahakan mencari teman-teman yang khulafah. Ya, Masya Allah, saya setuju. Hidup Anda akan dimuliakan Allah. Urusan kita banyak akan dibantu oleh Allah. Sebagaimana telah dijanjikan oleh Nabi SAW, Allah senantiasa membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Maka perhatikan kanan kiri kita, teman-teman kita kenali, datang ke rumah. Oh ini, nggak usah nanya, nggak usah. Nek ngerti, tanya sekilas saja. Ya, tanya sekilas saja. Ya, dengan kondisi seperti ini, penghasilan kayak apa, pengeluaran kayak apa. Nah, dari cerita itu nggak usah didetilkan lagi, sudah cukup. Dia butuh bantuan, gitu. Oh, jadi tawari, saya butuh bantuan, Pak. Anjane mau cerewet. Wah, wis jelas kalau ngomong kok tampon. Kok cik nemen gak paham. Jelas? Betul. Dan sabar di dalam ujian-ujian berupa musibah sakit atau ujian berupa sakit. Ini yang ke-10. Sabar di dalam kemiskinan, sabar di dalam ketika ujian sakit, wahinal ba's, dan sabar ketika terjadi peperangan. 10 karakter itu disebutkan oleh Allah. Barang siapa yang memiliki 10 karakter ini, yang dibicarakan memiliki sifat. Jadi 10 itu betul-betul diamalkan, bukan yang memiliki catatan, bukan. Sampai dipahami, ngaku tak jelentren ini tidak salah. Ulaika mereka itu yang dimaksud yang punya amalan 10 macam ini, alladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya, wa ulaika humul muttaqun, dan itulah mereka itulah orang-orang yang benar ketakwaannya. 10 karakteristik orang-orang yang berbakti kepada Allah. 10 karakteristik orang-orang yang memetik haji mabrur. 10 karakter ada di dalam diri kita. 10 karakter itu menjadi amalan rutin kita. 10 karakter kita harapkan ini yang akan mengantarkan kita pada kemuliaan di sisi Allah. Demikian kajian kita pada pagi ini. Saya berikan 2 poin sedikit saja.
tentang definisi iman tadi. Tapi sampai 3 karena nanggung. Jadi definisi iman yang keempat, iman itu bertambah dengan ketaatan. Definisi iman yang keempat apa? Iman bertambah dengan adanya ketaatan. Dalilnya surat 8 ayat 2 sampai ayat 4. Saya ulangi. Poin keempat, definisi iman yang keempat menurut syariat, iman bisa bertambah dengan ketaatan. Dalilnya surat 8 ayat 2 sampai ayat 4 dan surat 9 ayat 1, 2, 4. Dalilnya surat 9 ayat 124. Itu poin yang keempat, iman bisa bertambah. Poin yang terakhir yang kelima,